Mungkin kalian tahu aku sebagai orang yang suka mobil. Aku suka V12 dan aku suka V8 dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, aku orang yang terhitung sebagai pecinta lingkungan juga. Aku benci orang yang buang sampah sembarangan. Dan aku nggak kuat tinggal di daerah yang penuh sama polusi. Sayangnya, akhir-akhir ini, segalanya makin buruk. Data EPA sendiri nunjukin ada peningkatan drastis anak yang kena penyakit paru-paru dari sejak tahun 2017 karena polusi. Dan ya, itu ada buktinya, udara makin kotor, segala makin kotor. Dan ya itu tanggung jawab dari kita semua gitu. Kita udah ngerusak lingkungan banyak banget. Udaranya jadi kotor, hutan hilang, laut kotor, laut juga kotor. Sekarang pemanasan global, temperatur global naik drastis. Dan sekarang beruang kutub dan walrus nggak punya lagi tempat buat hidup, buat berbiak, buat beristirahat di saat musim panas. Karena ya, yang namanya ide bahwa kutub utara nanti nggak punya es pas musim panas, sekarang udah bukan ide lagi. Ini udah kejadian, sekarang udah mulai kejadian. Jadi ya, kita harus tanggung jawab. Dan ini semua karena kelakuan kita dalam mengotori lingkungan. Nggak heran ya, mobil selalu dianggap sebagai penyebab utama. Ya. Mobil memang kontribut ke polusi, tapi yang namanya konsumsi berlebihan dan industrialisasi juga masuk ke dalam kontributor utama dari emisi. Tapi itu bahasan buat lain hari. Kita ada video yang bahas soal itu. Mobil jelas kontribut. Dan sekarang hampir semua perusahaan mobil di dunia udah mulai komit untuk bikin mobil yang ngurangin emisi dan mobil listrik. Salah satu yang paling komit adalah Mercedes. Dan ini senjata utama mereka. Dan basically senjata pertama mereka, Mercedes EQS. Ini desainnya memang menarik, tapi sayangnya something soft. Ya, desainnya agak sedikit nyeleneh. Waktu pertama kali mereka rilis yang Vision EQS, wah, cakep, desainnya futuristis. Lalu mendadak datanglah legislasi, regulasi, dan segala tetek bengek health and safety. Dan desain yang kata Mercedes nih, one bow design, jadi cuma satu arc gitu, kayak busur. Yang harusnya ada cuma satu garis dari sini ke situ. Sekarang berubah jadi Prius generasi 2 yang dipanjangin. It's odd. Dan sebenarnya Mercedes juga nggak perlu ngedesain ini dengan bentuk aneh kayak gini. Mereka punya solusi lain dalam bentuk Mercedes EQXX konsep. Yang sayangnya baru meluncur pas ini udah rilis. Jadi telat. Anyway. Ya, oke, memang ini bukan tanpa alasan didesain kayak ini supaya licin, supaya aerodynamic. Karena kelihatan kan ini cuma satu garis, jadi ngurangin drag. Tapi perusahaan lain nunjukin bahwa lu bisa ngerancang mobil yang licin tanpa harus kelihatan bahwa EV itu nyeleneh. Porsche bisa bikin Taycan kelihatan menarik kayak mobil biasa. Audi bisa bikin e-tron GT kelihatan menarik. Dan bahkan perusahaan baru, Lucid, dengan Lucid Air, dia bikin mobil yang kelihatan cantik. Rolls-Royce bisa maintain desain khas Rolls-Royce dalam bentuk Spectre. Jadi kenapa Mercedes nggak bisa maintain bentuk, katakanlah bentuknya S-Class atau misalnya bahkan E-Class di EQS, I do not know. Tapi nggak apa-apa. Oke. Itu, that's by the by. Karena desainnya memang dirancang supaya aerodynamic. Dan aerodynamic it really is. EQS punya koefisien hambat sekitar 0,2. Mereka bilang 0,2. Yang berarti ini mobil paling licin, mobil produksi paling licin. Koefisien hambat itu bisa digambarkan sebagai koefisien menggambarkan seberapa gede gaya hambat yang akan di-generate oleh mobil kalian ketika mobil kalian bergerak. Sebagai contoh, Porsche Taycan, salah satu EV lainnya yang rivalnya ini jelas, dia punya koefisien hambat 0,22. Dengan kata lain, kalau seandainya Porsche Taycan dan Mercedes EQS punya luas permukaan yang sama, misalnya penampang depannya luasnya sama, EQS itu lebih efisien dibanding Taycan. Taycan itu 10%
lebih tidak efisien dibanding Mercedes EQS. Dan di mobil listrik yang butuh efisiensi, itu sangat penting. Mengurangi drag itu sangat penting. Indeed, dikala Porsche Taycan paling efisien dalam bentuk Taycan GTS bisa tembus 500 km, ini EQS 450 bisa tembus 770 km. Resmi, ini mobil listrik dengan range paling jauh di Indonesia. Oke, nggak fair. Kita bandinginnya EQS yang basic cuma 333 horsepower lawan Taycan GTS yang versi sporty yang punya 600 horsepower. Oke, nggak apa-apa. Kita bandingin sama versi basicnya Taycan standar yang punya sekitar 350 horsepower, 370 horsepower standar atau 408 horsepower kalau pakai launch control. Range-nya cuma di atas 400 km. Ini hampir 300 km lebih dibanding Taycan standar. That's insane. Dan itu tuh enak banget gitu. Lu punya kapasitas baterai gede, dan lu bisa jarak jauh, nggak perlu sering ngisi. Dan bahkan kalaupun kalian harus sering ngisi dengan menggunakan port charging ini yang harus mobilnya nyala kalau mau dibuka, kalian bisa pakai SPKLU dengan charging yang fast charging. Kalau kalian pakai fast charging, dia bisa ngisi fast charging 200 kilowatt kalau nggak salah. Kalian bisa masukin ini, bisa colok, dan kalian hanya butuh waktu sekitar setengah jam untuk ngisi sampai 80%. 80% itu berarti kalian udah punya range 500 km. Itu lumayan loh, 500 km. Ya of course, kalau begitu udah full, dia bakal nyetop dan dia bakal slowing down chargingnya. Dan bahkan kalaupun kalian malas ngecharge di SPKLU punya PLN karena kalian malas ngantri, kalian bisa, dan aku expect kalian dengan 2,9 miliar kalian udah bisa beli si wall chargingnya sendiri di rumah, dan kalian bisa ngecharge di rumah. Dan dengan bantuan konsultasi dari orang Mercedes juga, mereka of course bisa bantu apakah rumah kalian cocok dengan voltage gini, berapa kalian harus nambah untuk bantu masang wall charging port itulah atau semacamnya itu. Aku nggak terlalu ini mobil listrik. Nah, desain ini mulus, full mulus, dan dia juga very low center of gravity-nya. Karena tipikal mobil listrik, baterainya itu kayak skateboard. Jadi baterainya ditaruh di bawah lantai rata gini. Dan tenang aja, karena ini baterainya bentuknya sel begitu, nggak akan kejadian baterai gembung kalau overcharge kayak misalnya kalau pakai HP. Jadi pasti sekalian nggak akan bengkok kalau baterainya overcharge. Although ganti baterainya juga jadi masalah. Nah, satu hal yang agak ganjil sebenarnya, ini kan nggak ada mesin ya depan, and yet kap depan nggak bisa dibuka. Tesla Model S bisa dibuka, Porsche Taycan bisa dibuka, Audi e-tron GT bisa dibuka. Ini enggak. Bagasi kalian cuma di belakang. Although, to be fair, bagasinya sendiri sebenarnya lumayan gede. Dia bisa dibilang udah kayak hatchback tuh. Bagasinya cukup cavernous. Untuk belanjaan mingguan kayaknya cukup. Tapi ya, other than that, sebetulnya aneh juga untuk nggak menyediakan bagasi depan gitu. Mobil listrik kan keunggulannya kan dia nggak ada mesin, depan terus bisa dipakai. Ini kenapa enggak gitu? It's weird oversight. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini juga namanya juga percobaan pertamanya Mercedes. Masuk ke interior dan it's a symphony of noir. Semuanya hitam. Aku nggak ngerti. Mercedes jelas jual ini sebagai salah satu mobil paling mahal mereka, mobil normal paling mahal mereka. Nah, harusnya untuk jual kayak gitu, mestinya press card-nya dibikin lebih variatif itu warnanya, lebih ngejreng. Dan aku tahu Mercedes EQS punya opsi warna interior yang menarik. Dia punya warna putih, dia punya warna silver, dia punya warna coklat, ya, macam-macam lah. Aku nggak ngerti kenapa dipilih warna hitam. Hitam, over hitam, segalanya hitam. Nggak ngerti. Dan interior ini ergonomically is a bit of a mess. Secara ekonomi, posisi drivingnya bagus, nggak masalah. Setirnya juga gampang dipahami. Tapi, sekarang semua kontrolnya ada di sini, touchscreen ini. Nah, gue sudah bilang berkali-kali bahwa kontrol touchscreen itu mengganggu. Kalian harus mengalihkan perhatian. Kalian lagi nyetir, kalian misalnya mau ganti AC, kalian nggak bisa sekedar gini twiddling gini pakai tombol. Nggak, kalian harus lihat sini. Itu ngalihin pandangan dari jalan ke sini. Itu bahaya. Namun sekarang ada head-up display, which is good.
Tapi setidaknya untuk yang keperluan misalnya ganti driving dynamics, di sini ada tombol. Terus untuk kamera juga ada tombol. Untuk ngecek mode charging baterai juga ada tombol. Untuk lihat parameter mobil ada tombol juga. Tapi kenapa kontrol penting kayak misalnya AC nggak di tombol? I don't understand. Terus ini sekarang tombol ini semua ini untungnya masih tombol nih, masih bisa pakai tombol. Tapi ini jadi haptic touch, sebenarnya nggak terlalu masalah. Dan yang gue ngerti, Mercedes insist masang transmission levernya di sini, tuas giginya di sini. Why? Ini orang kalau yang nggak ngerti, ini bisa dikira tuas buat nyalain wiper atau ganti lampu sen. Yang sebenarnya di sini. Ini potensi bahaya. Tapi setidaknya interior yang di sini masih lumayan logis lah. Ada screen satu di sini, ada screen satu di sini, informasi lengkap. Tipikal MBUX. Di luar ketidak ergonomisannya, MBUX itu sistem yang enak dipakai sebenarnya. Maps-nya juga enak, dia pinch and zoom-nya halus gitu. Enak. Nah, sebenarnya ini interior yang standar. Ada satu lagi interior pakai namanya hyperscreen. Jadi di hyperscreen itu ceritanya ini this whole panel ini ceritanya layar. Walaupun sebenarnya kenyataannya bukan seperti itu, karena sebenarnya hyperscreen itu cuma 3 layar, 1, 2, dan 3 di sini, di bawah satu panel kaca gede. It's weird, aneh. Steeringnya nice sebenarnya, ini desain baru dari Mercedes. Ini bukan yang steering AMG ada spoke-nya di sini 2 gitu. Dan kalian mungkin notice ini ada pedal shift. What is the pedal shift doing in a car without gearbox? Kenapa mobil nggak pakai gearbox ada pedal shiftnya? Tenang aja, ini bukan buat ganti gear. Ini nggak kayak Porsche Taycan yang punya 2 gear, ini juga nggak bisa diganti juga gearnya. Ini untuk ganti mode recuperation. Jadi recuperation itu, nanti aku cerita sambil jalan. Recuperation itu adalah kemampuan dari si kapasitor baterainya itu untuk mengambil energi yang harusnya kebuang. Dalam hal ini energi pengereman. Kalau kayak di F1 misalnya, dia punya energi dari pengereman yang kebuang dalam bentuk panas. Si energy recuperation ini ngambil energi itu dari panas, masukin ke kapasitor untuk nge-charge baterai. Jadi dengan mode recuperation ini, dengan ngatur mode recuperation, misalnya normal atau misalnya mode yang high recuperation atau low recuperation, kalian bisa ngatur seberapa banyak baterai kalian bisa nge-charge sambil jalan itu. Tapi on the other side, sebenarnya interior yang lumayan enak. Apart from the ergonomic mesh-nya ya, joknya sebenarnya lumayan enak. Walaupun kalau misalnya dia pakai opsi yang full Nappa leather yang yang crystal white atau warna semacamnya, kayaknya feel-nya akan lebih premium, lebih soft gitu. Di belakang juga karena ini sekelasnya S-Class, belakangnya lumayan gede sebenarnya. Dan ada sound system Burmester, which is very recommended. Sound system Burmester adalah salah satu sound system paling top di pasaran saat ini untuk mobil ya. Mungkin on par sama name-nya Bentley lah. Ini sound system yang enak, gue udah ngetes. It's actually really good. So ya. Dan sebagai pengingat bahwa kalian beli Mercedes-Benz di sini, ada banyak banget logo 3 bintang di sini. Terutama jelas di setir ada logo 3 bintang. Lalu di panel, di pintu, di dashboard, everywhere ada logo 3 bintang yang mirip kayak logo 3 bintang di mobil F1-nya Lewis Hamilton sama George Russell. Dan ini juga repeated di grill depan for some reason. Itu juga bukan grill kayaknya, itu nggak ada grillnya sama sekali, itu cuma fascia depan. So ya, kalian nggak akan lupa bahwa kalian beli Mercedes-Benz. Anyway, interior ini lumayan. Oh, dan by the way, ambient lightingnya di sini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau malam ini cantik, ini kelihatan banget. So, itu salah satu yang aku suka dari sini. Anyway, itu interiornya. Tapi gimana rasanya bawa EQS di jalan? Halo guys, balik lagi di sesi driving ya gitu. Yes, sesi driving. Itu difference karena hari ini kita di tol. Ya, kita coba langsung di jalan raya aja lah. Ya, masuk di tol, ya kan. Jadi bagaimana pengalaman pakai EQS selama beberapa hari ini? Ya ini nyaman banget. Getarannya nggak banyak. Gimana ada getaran listrik kan ya? Iya benar, nggak ada getaran. Iya, dia comfort banget gitu loh. Nah, ini buat hari ini enak ya.
enak buat harian. Bahkan disarankan buat nyupir juga bisa kayaknya. Buat... Iya, cuma kan karena dia Highline S-Class biasanya kan enak belakang sebenarnya. Ya. Ini kan beda. Ya oke lah, ini tenaga 300 berapa? 33 ya? 333 Iya kalau nggak salah. Torsi itu kalau nggak salah 500 ya? 500-an. 500-an. Ini oke, makanya tadi pas gua kalau di tol suka iseng gitu kan. Iya. Ada orang mepet belakang, gua udah ditekan gas langsung hilang mobilnya gitu. Karena torsinya gila banget gitu kan. Kayaknya kemarin lu bilang ngisinya sebenarnya lumayan affordable ya? Iya. Ngisinya. Jadi waktu di Jakarta kan 100%, ya kan. Sampai sini tuh kena 49 kWh, 49, berapa lah, ya. Bahkan gue bisa bilang, akui bahwa bawa Agya aja, cost-nya 3 kali lipat loh. Lo Agya bolak-balik Bandung, anggaplah dari Jakarta ke Bandung gitu, dari kosan lo ke Bandung berapa? Kalau gue kesini, anggap lagi, gue ngisi 350.000. Paling sisanya seperempat lah kesini, ya kan. Kondisi satu, gue bawa mobilnya juga udah pelan-pelan, ini tetap aja dia tanda petik boros, ya kan. Berarti anggaplah gue habis kos 200.000 nih, ya kan. Ini full 100%. Kesini tuh kemarin kalau nggak salah gue lupa, ada screenshotnya nih. Nah, itu 56%. Gue isi lah di fast charging stationnya. Iya, Braga ya? Braga, di Bandung ada tuh. Ya kan? Di Braga 200 kWh. Ya kan? Ini kapasitasnya itu 100 berapa sih? 108 ya, segitu lah. 102,8 gitu. Ya anggaplah 100 aja lah ya. 100-an. Ya ini emang paling gede di Indonesia ya. Untuk sekarang di Indonesia paling gede. Betul, jarak tempuh tertinggi. Berarti kalau 200 kWh, kalau ngisi ini 1 jam dong cukup. Iya. Kemarin tuh gua ngisi tuh 50% tuh ya bener sih, setengah jam udah beres. Beres Ya, ya? pakai aplikasi PLN kan bisa ngeliat ya. Kita pantau itu. Dia sampai itu kelihatan misalnya berapa kWh-nya. Nanti kalau udah penuh sudah selesai tulisannya gitu kan. Ya, tinggal bayar pakai apa e-money, maksudnya pakai GoPay OVO Dana, bayarnya gampang lah ya kan? Bayar gampang. Iya. Ya kan? Cuma 100.000, bayangin. 100.000. Karena 1 kWh itu 2.500-an lah. Murah. 106.000 bayangin. Murah. Iya. Murah. Berarti pulang pergi 200.000. Itu luar biasa. Gue yakin kalau misalnya ini bawa mobilnya sekolah banget, ya bisa mungkin 700 itu bener gitu. 700 itu bener, bisa. Ya ini anggaplah masih, ini juga EQS ini pertama kan? EQS ini secara teknis yang kelas S-Class pertama kalinya. Dan ya yang bener-bener Mercedes serius banget bikinnya. Betul. Karena yang sebelumnya si EQC itu kata beberapa orang kayak dibikinnya sambil hare-hare lah gitu. Ini kali kalau bahasanya proyek linci kali ya. Proyek sampingan lah istilahnya. Nah dari sisi kalau gue ya dari sisi driving ya tadi ya, enak banget. Bahkan ini namanya mobil teknologi udah pakai listrik. Banyak banget ada apa namanya bantuan ya. Contoh yang gue senang itu di sini ada kayak ya, ada namanya lane keeping assist ya. Jadi kalau misalnya gue gini nih gue belok nih. Nah dia ngelurusin lagi. Dia tuh ngebaca ada garis apa namanya ini? Garis marka jalan. Marka jalan ini di tengah-tengah. Supaya nggak menyimpang. Menyimpang ya kan, karena mungkin ngantuk atau apa ya. Supaya tidak melakukan perilaku menyimpang. Betul. Atau juga orang tiba-tiba mau belok tapi nggak ngasih lampu. Ini nggak mau dia. Kalau gue belokin gini dia nggak mau. Harus ngasih lampu dulu gitu kan. Tapi ada satu yang gue mengganggu. Dan ini kayak banyak keluhan juga buat di Indonesia ya. Active brake assist. Nah, active brake assist ini gue agak mengganggu banget. Kenapa? Misalnya nih ada motor ya di depan. Motong. Dia langsung mendadak, padahal masih jauh gitu. Ya kan? Itu doang sih yang mengganggu dari gua. Ya kan tadi lu pakai mode apa ya? Gua penasaran. Gua masih mode comfort. Nah, kalau mau ganti sebenarnya gampang ya. Lu ganti mode ya. Lu nggak perlu ke screen, lu lihat di kiri bawah dynamic ya. Ya kan ada tadi kan sport, ada suaranya. Nih ya, coba ya. Coba dengar suaranya nih. Coba ya. Oke ya. 3 2 1. Suara apa? Oke, ada suaranya. Ada suaranya. Ada suaranya. Itu bisa disetting ya. Gua tadi kemarin coba explore ada 2 suara gitu, pilihan suara. Ada ya? Ada 2 pilihan suara. Lucu sih. Tapi agak aneh ya. Kita tuh bisa nging gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ini agak aneh sih. Cuma itu akselerasinya oke, tapi ya udah gitu, nggak sampai 200 km/jam enggak. Ya udah. Karena ini emang ya bukan buat ngebut. Bukan AMG ya. Buat harian aja udah. Lu nggak kasihin belakang penumpang supir bos di belakang kelempar semua barang-barangnya. Lagi kerja dia. Betul. Tapi overall ini enak. Cuma ya tetap ada personal gripes-nya. Kalau dari gue personal gripes-nya satu jelas ini masih mahal. 2 stylingnya karena memang ini fokusnya ke aerodynamics. Stylingnya agak Prius-y gitu. Bentuknya ya. Kayak Prius. Nah itu guys, jadi kesimpulannya kalau gue sih, gue merasa mobil ini
gue suka, tapi emang khusus tuh daily aja sih. Daily, tapi untuk mobil senang-senang mungkin enggak sih. Kalau dari gue, untuk mobil senang-senang masih stick ke 911 Speedster. Gue sih ke Aventador. Gue stick 911 Speedster, tapi kalau untuk mobil harian, ini enak. Ya pasti, ya jelas masih ada room for improvement lah ya, in terms of design, terus apa, harga pasti. Karena gue ngomong dari orang yang normal. Iya betul. Tapi di luar itu, kalau lu punya duit, it's actually quite good. Yes, harganya tuh 2,9 ya. 2,9 ya? 2,9. Kalau yang AMG Line itu 3,4, 3,5 gitu. Tapi yang AMG Line saya ingat gue fiturnya lebih banyak. Lebih. Jadi at least you get what you pay gitu lah. Oke guys, kalau dari gue rekomendasi. Tias juga. Oke sih, boleh sih. Menarik. Oke, mantap sekali guys. Keren. Nice. So, itu tadi Mercedes-Benz EQS 450 Plus. Ya, kita bisa punya banyak opini soal EV. Aku bakal bikin opinion soal EV ini di video terpisah. Tapi kita nggak memungkiri bahwa quote-unquote revolusi EV ini bakal segera datang. Dan as a first attempt, ini first time yang bagus dari Mercedes. Kalau aja dia nggak segitu mahalnya dan tampilannya nggak segitu nyentriknya, bisa dibilang. Anyway, itu tadi full bahasan dari Mercedes EQS. Apa yang kalian suka dari mobil ini, atau bahkan apa yang kalian nggak suka dari Mercedes EQS? Kalian bisa komen di bawah seperti biasa. Jangan lupa juga seperti biasa klik like, kasih kita follow di Instagram dan subscribe di YouTube. Karena kita baru aja tembus 100.000 customer nih. Hore. Akhirnya. Ditunggu ya silver play buttonnya ya. Dan jangan lupa juga nyalain notification supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Akhir kata, gue Tias. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Tapi satu hal yang kalian nggak tahu, aku juga conservationist, aku pencinta alam. Dan aku ngerasa akhir-akhir ini alam jadi makin buruk. Kenapa belok ya gua? Ulang. Nggak bisa berarti. Gitu yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Customer. Nabrak? Hah? Iya, nabrak. Nabrak? Iya. Kan tadi kan sebenarnya ngarap. Iya. Tadi ada kecelakaan nih. Drone-nya nabrak papan itu, papan nama nih yang mana tuh? Nah, yang kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh. Padahal ya, kan gua suruh follow. Gua tuh udah tahu ada itu mau gua naikin, tapi nggak bisa, dia nggak mau. Oh iya, aman tuh. Aman. Dia masih ada tuh. Nah, ini mana nih? Aman nih. Mantap. Nah. Let's go. Let's go.